pegas nggak bisa diubah. Diameternya tetap diameter lilitan sama dengan D. Nah, di sini kita gunakan dengan yang disebut pegas konsentris. Jadi ini kita gunakan pegas konsentris. Ini kalau yang singlenya nggak kuat, bisa kita pakai yang double. Jadi pegas konsentris atau pegas komposit ini digunakan bila pegas yang besar gayanya pada tempat yang kecil atau yang sempit. Nah, jadi kalau D-nya ini standar, maka untuk gaya yang besar, maka ditambah pegas satu lagi yang D ini. Jadi ini yang maksudnya kita memperoleh pegasnya dengan ruang yang sempit, D-nya udah standar, tidak dapat diubah. Tapi dia rusak. Kita tambah satu lagi dengan D yang kedua. Berarti ada dua buah pegas. Itulah disebut dengan pegas konsentris. Jadi pegas konsentris atau disebut dengan pegas komposit. Komposit itu maksudnya double lah, tambahan. Di samping itu, di samping mempunyai gaya yang besar, butuh W yang besar dengan uang kecil, tapi ada juga untuk menjamin kalau salah satu pegasnya rusak. Jadi untuk menjamin operasi pada suatu kegagalan salah satu pegas yang rusak. Jadi sebelum kita ganti total, masih bisa beroperasi, cuman tidak optimal. Jadi kalau salah satu rusak, masih bisa digunakan salah satu pegas. Itulah tujuannya untuk komposit. Jadi kalau satu rusak, ya ada masih bisa. Tapi ya konsekuensinya enggak fatal, enggak optimal, tapi enggak fatal, enggak ganggu operasional. Jadi cuman kita bisa mengendalikan pada saat tertentu aja sebelum kita ngejam atau matiin total, baru kita ganti. Tapi dengan patah satu aja masih bisa beroperasi, cuman tidak optimal. Itu tujuannya tadi. Jadi ada satu komposit untuk mencari J yang besar dengan ruang yang sempit. Jadi kalau gayanya besar, mau nggak mau, inersia polarnya besar juga. Itu tujuannya. Samping itu ya satu lagi kalau patah salah satu atau rusak salah satu masih bisa beroperasi. Nah, yang terminologinya ya W beban aksial. Ini beban aksial total. Beban aksial total untuk yaitu antara W1 tambah W2. W1 untuk gaya bagian pegas yang di luar, W2 untuk beban pegas bagian dalam. Begitu juga untuk D1 yaitu diameter kawat bagian luar, D2 adalah diameter kawat bagian dalam. D1 ini yang standar. Standar tidak bisa dirubah karena ini bentuk bagian luarnya. Jadi ini nggak bisa dirubah ya, dari standar. Nah, yang ini bisa dirubah. Nggak bisa diubah.
Yang ini pegas tambahan. Tambahan untuk emergency, untuk gaya yang besar, W-nya besar, pada ruang yang kecil atau ruang yang sempit. Jadi kita tambah satu ini. Jadi ini. Jadi pegas tambahan tujuannya untuk menambah W-nya besar pada ruangan sempit dan untuk menambah inersia penampang. Jadi dengan double ini maka J-nya akan besar. J-nya besar karena luasnya penampang, luas momen tahanannya besar, maka bisa tegangan yang sama, W-nya bisa kita pakai yang besar untuk ruang yang sempit. Ya, ini satu untuk defleksi pegas luar, di delta 2 untuk pegas diameter pegas dalam. N lilitan bagian luar, N2 lilitan bagian dalam. Nah, dengan diasumsi material sama, berarti tegangannya sama dengan material sama atau dibuat sama, maka besarnya seperti ini. Jadi kita tinggal coret diameternya didapat harga ini. Selanjutnya, jika K-nya juga sama, maka kita coret K-nya, maka didapat seperti ini. Jika kedua mempunyai bentuk efektivitas yang arah kerjanya atau panjang bebas defleksi sama, delta-nya 1 dengan delta 2 sama, tinggal kita coret antara delta 1 dengan delta 2 dengan persamaan yang sudah ada di atas, maka didapatlah perbandingan untuk diameter untuk poros luar, untuk pegas luar dan untuk pegas dalam. Tinggal sampai sama itu. Jarang menggunakan dengan bahan yang beda. Cuman dimensinya aja beda. Nah, untuk lilitan, ya karena lilitannya sama, untuk panjang padatnya mau nggak mau, yaitu jumlah lilitan dengan diameter ini sama juga untuk perbandingan panjang pegasnya. Untuk indeks pegas ya sama D1 banding D2, D2 banding D2, maka didapat ini sebagai indeks pegas. Jadi hitungannya hampir sama semua ini, cuman dimensinya aja beda. Dimensi diameter dalam dengan diameter luar. Diameter dalam ya, baik lilitan maupun diameter kawatnya. Nah, dari sini untuk bebannya karena W1 dengan W2 ini adalah jumlah, maka berbanding ini kita bisa W1-nya untuk menekan diameter 1, untuk W2 untuk menekan diameter 2. Maka didapat persamaan perbandingan W1 banding 2, yaitu diameter 1 kuadrat dibanding 2. Nah, karena posisi pemasangannya kita mendapatkan kelonggaran radial, jadi ada perbedaan kelonggaran antara diameter. Jadi ini D1 per 2 atau R1. Yang ini anggap aja D2. R2
maka kelonggarannya didapat seperti ini. Perbandingan D1 dengan D2 adalah D1. Jadi kita dapatkan D1 banding D2. 2 didapat perbandingan seperti ini. Maka didapatlah yang ini adalah perbandingan indeks pegas. Ini indeks pegas untuk yang 2 karena dari peramaan kita masukkan ke sini indeks pegas, ini kita masukkan indeks pegas, maka didapatlah persamaannya seperti ini. Jadi untuk mencari perbandingan diameter 1 dengan 2 sama dengan yang kita pindahin seperti ini aja. Jadi ini 1 ini per 2, jadi yang ini dibagi T-2. Tuh biasanya sama ya. Jadi untuk menghitungnya seperti itu. Ini contoh soal. Jadi contoh soalnya ya, karena ruang pesawat, mesin pesawat ini ruangnya terbatas dan W-nya cukup besar, maka dipakai konsentrate. Jadi untuk gaya maksimum W-nya 500, ini adalah W1 tambah W2. Ini dipleksinya. Dipleksi 1, dipleksi 2. Ini bahannya sama. C-nya sama, indeks pegasnya. Sama. Maka didapat beban W1 dan W2. W1 dan W2 untuk bagian luar, W2 untuk bagian dalam. Jadi beban luar dan dalam. Yang D1 diameter dalam luar kawat, diameter dalam untuk kawat. Ini untuk wire-nya. Ini untuk rata-rata diameter luar seperti ini, yaitu jarak antara clearance-nya. Nah, karena jaraknya sama, perbedaan antara diameter kawat, maka perbandingan antara D1 adalah 2D1. Didapat ini indeks pegas, di mana D1 banding D2, D1 banding D1 adalah C. Maka didapat D1-nya adalah C. D2-nya sama, maka didapat samaannya seperti ini. Dari perbandingan C1 banding C2, kita masukkan harga C adalah 6, maka didapat perbandingan D1 kawat, D2 kawat, sama dengan perbandingan gaya W1 dengan W2 perbanding diameter D1 kuadrat, D2 kuadrat, didapat harganya 225. Nah, yang ini adalah total. Dari sini kita dapatkan, maka di sini W1 per W2 dapat 225, W1 ditambah W2 dapat 50, maka didapatlah harga besarnya 225 untuk W1 dan W2. Kita ganti aja. W1-nya berapa sini? Ya, berarti W1 sama dengan 225 W2. Nah, kita masukkan ini W1-nya, dapatnya adalah 2,25 W2 tambah W2 sama dengan 500. Maka W2-nya didapat 5. Selanjutnya W2 tambah W1 sama dengan 5.000, maka didapat W1-nya 5.000
dikurang W2 1538, maka didapat 3462. Nah, ini untuk K-nya. C1-nya tadi sudah dapat. Indeks pegasnya didapat. Indeks pegasnya berapa tadi? Indeks pegasnya didapat 6, indeks pegas 6 ya. Indeks pegasnya 6, C-nya 6. Maka K-nya didapat 6 kali 4. 4 kali 6 dikurang 1. 4 tambah 0,6 kurang 6. Oke, didapat K-nya ini. K-nya dapat 1,25. Harganya masukkan. Maka harga C-nya sudah ada. Kita masukkan 6. W-nya ada. D1-nya ada. Maka didapat persamaannya D1-nya adalah 8. Dibulatkan, dinaikkan ke atas menjadi 10. Untuk D1 ya karena C D1 per D1, maka D1 adalah C kali D1. C-nya 6, D1-nya 10, maka 60. Dengan cara yang sama, K-nya ada, C-nya ada, W-nya ada, diameternya yang dicari 8 ada, maka diameternya dapat 5,886. Untuk diameter luar, maka dikali 6 sebagai C, indeks pegas, diameternya 6 sama dengan 36. Oke. Jumlah lilitan ya sama. Yang ini kita cari. C-nya ada, D-nya ada, W-nya ada, G-nya ada, maka N-nya didapat 5,35, maka pembulatan ke atas 6 lilitan. Untuk asumsi persegi dan putaran berakhir pada ujung pegas, maka jumlah putarannya jumlah lilitan seperti ini. Panjang solid ya jumlah lilitan kali diameternya 80. Oke. Untuk yang luar bekas dalam, N-nya dapat, D-nya dapat, ya maka didapat N-nya seperti ini. 6, D-nya 1 ya, iya, tadi dapat 13,4. Karena posisi bagian dalam, maka lilitan dalamnya adalah 2. Ini didapat seperti ini. Panjang luas bebas pegas, yaitu panjang bebas dalam LS1 lendutan ditambah dikurang 1,56 ditambah 1,56 40,56 deltanya 4, kita dapat 126. Ya kita menggunakan rumus ya, ini udah ada diameter luar, diameter dalam, diameter luar, diameter dalam pegas
diameter luaran pegas. Ini untuk mencari D-nya. Diameter luar, diameter dalam, diameter luar, diameter dalam. Ya. Yang sini plus, yang ini min, yang ini plus, yang ini min. Oke. Jadi kira-kira itulah contoh untuk pegas. Kesimpulan, kesimpulan untuk kompetensi kita, karena kita bukan sebagai desainer, cuma hanya untuk perawatan, dengan kondisi tempat yang sudah ada, maksudnya tempat yang sudah ada, casing daripada pegas sudah ada, tapi pegasnya rusak. Nah, jadi nggak mungkin kita mau ganti desain khusus pegasnya ini. Paling kita ada penggantian penampang. Baik penampangnya bulat, yang awalnya bulat dia patah, diganti lagi penampang yang segi 4. Jadi ada tahapannya. Yang segi 4 juga patah, kita nggak mungkin desain ulang untuk membesarkan diameternya, karena diameternya udah diameternya sudah terpatok. Jadi kalau yang rusak tadi seperti ini solusi. Nah, kesimpulannya. Ini rusak. Diameter standar, nggak bisa diubah. Udah fix diameter luar. Harus kita ganti solusi. Kita ganti yang segi 4. Dengan di standar, untuk J-nya besar. Jadi inersianya besar. Rusak lagi. Kita ganti komposit. Dengan komposit ada 2 pegas. D. Maaf. D1 atau D out lah, ya kita jangan ini. Di luar, yang ini di dalam, di in. Ini rusak, ganti yang segi 4. Rusak lagi. Naikkan.
tegangan gesernya. Jadi kesimpulan seperti itu. Jadi kesimpulan untuk pegas, karena kalian ini sebagai kompetensinya di teknik rekayasa konversi energi. Jadi kalau ada di palef apapun namanya, karena keterbatasan ruang dia rusak, kalian sebagai pemeliharaan perawatan jadi diganti seperti itu. Jadi kalau dilihat dia rusak, patah, lihat kondisi dia bulat dengan spek tegangannya sama, kalian ganti pegas dengan diameter yang sama, diameter luar maksudnya, diameter diganti dengan luas penampang yang segi 4. Tujuan untuk menaikkan inersia penampang. Jadi dengan diganti bulat menjadi segi 4, itu akan membesarkan inersia penampang. Dengan demikian tegangannya cukup tinggi. Nah, rusak lagi dengan ganti penampang yang single, yang satu. Gantilah dengan komposit. Dengan tegangan yang sama lagi. Berarti diameter yang di luar masih tetap sama, ditambah diameter yang bagian dalam. Yang bulat masih rusak lagi. Nggak tahu kenapa demikian, apa desainnya salah atau apa, nggak tahu. Rusak lagi, ya ganti luas penampang dengan cara yang sama, masukkan dengan bahan yang segi 4. Nah, dengan demikian kalau sudah yang bulat rusak, kita ganti segi 4, ini mau nggak mau J-nya naik kan. Jadi ini dengan mau nggak mau dia J naik, inersia penampang naik, dengan bahan sama tetap rusak. Nah, kalau udah tetap rusak, dinaikkan juga dengan D, ya kita dengan dimensi nggak bisa dirubah, kita naikkan tegangan bahan. Nah, kalau tegangan bahan nggak rusak, ya udah, itu alternatif terakhir, tinggal redesign ulang tentang tekanan pada pegasnya. Jadi inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulan kalian bukan untuk membuat pegas baru, tapi mengganti pegas yang rusak. Itulah tugas kalian pada saat kalian di lapangan. Kecuali kalian memang di pabrik katup. Nah, kalau di pabrik katup lain cerita ya. Bisa bermain ukuran diameter koil atau diameter lilitan. Karena kalian, saya tahu kompetensinya, kalau kalian itu biasanya, kalau mendesain seperti itu, kalian udah bukan di konversi energi, biasanya di manufaktur. Jadi ini manufaktur pembuatan pegas. Nah, itu. Kalau kalian nanti di lapangan, kecuali kalau kalian memang kerja di pabrik pembuatan katup atau pembuatan pegas. Jadi pegas sudah standar umumnya diameter sekian, masukkan. Luas penampang sekian, masukkan. Tinggal kalian mengganti dimensi bulat menjadi segi 4. Yang segi 4
masih rusak, diganti komposit yang bulat. Komposit yang bulat rusak, diganti komposit yang segi 4. Komposit segi 4 juga rusak, udah cek lagi tegangannya. Kalau ada tegangannya lebih tinggi, masukkan aja harga tegangan paling tinggi. Jadi itulah. Jadi kalau kalian di lapangan atau kalian nanti kerja di bagian pemeliharaan untuk mengganti katup palep atau katup pegas palep, pegas katup, ataupun di yang sering dipakai ini biasanya di governor kan. Nah, kalau di governor sering dipakai continue itu. Nah, pegasnya harus kuat terhadap elastisitasnya. Jadi itulah materi daripada ujung dari atau endingnya dari pegas. Silakan ya, ada pertanyaan. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ini saya ambil dari buku aslinya ini. Nih. Udah kelihatan belum? Belum ya? Nih. Jadi pegas konsentrik atau komposit. Ini buku aslinya ini. Untuk maaf mungkin bahasanya translate-nya saya jelek, tapi saya asumsi seperti ini. Ini yang satu untuk W yang tinggi, G yang tinggi, ruangan yang sempit, ruangan yang kecil atau ruangan sempit atau ruangan terbatas. Selanjutnya ini yang saya bilang tadi, untuk pengoperasian operasi, kalau ada kegagalan salah satu, ini. Jadi itu. Karena yang di materi itu, maaf kalau kurang bagus translate-nya, tapi pada intinya seperti itu. Jadi konsentrik komposit ini gunanya untuk menaikkan gaya yang lebih besar kalau ruangannya terbatas. Juga di samping itu, kalau ada salah satu kegagalan pegas, masih bisa dioperasikan. Jadi seperti itu. Ini gambar ini aja nih. Ini pegas pada kendaraan otomotif. Jadi ini bukan, ini pegas single, pegas tunggal, nggak ada komposit. Juga ini untuk pegas shock absorber. Jadi ini shock absorber ya, bukan shock breaker ya. Nah, kalian kembali lagi, jangan nyebut shock breaker ya. Shock breaker bukan memecahkan kejut, tapi meredam kejut. Nah, itu kalau yang selama ini shock breaker salah. Shock breaker berarti, kalau asumsi saya itu berarti memecahkan kejutan. Sedangkan yang dianggap kalian itu untuk meredam kejutan, makanya shock absorber ya. Mulai ini mungkin udah tahu, tapi kalau di pasar-pasar ya udah, di toko-toko shock breaker lah. Tapi kalau kalian di pabrik nanti atau apapun namanya, di
di plane, itu nama absorber. Oke. Lanjut, nah ini buku aslinya. Jadi jika material digunakan sama dan didesain pada tegangan sama dan K-nya sama dan indeks pegas sama. Jadi di sini material sama, T1 sama dengan T2, K1 sama dengan K2, T1 sama dengan T2. Ini W beban aksial tadi, beban total. W1 beban pada outer sama W1, W2 pada inner. D1 diameter kawat wire untuk luar. D2 diameter kawat untuk dalam. D1 diameter lilitan bagian luar, D2 lilitan bagian dalam. Delta 1 dipleksi luar, delta 2 dipleksi dalam. N jumlah lilitan yang aktif pada kondisi pada posisi luar. N2 jumlah lilitan aktif pada pegas dalam. Ini untuk tegangannya sama. Maka didapat harganya seperti ini. Jika K-nya sama, maka didapat seperti ini. Contohnya sama dengan tadi. Jika kedua spring efektif melalui kerja dengan panjang bebas dan dipleksinya sama. Ini dipleksi sama, maka didapatnya persamaannya seperti ini. Kedua spring ditekan hingga koil temu hingga panjang solid, ini adalah jumlah lilitan kali diameter. Maka dengan persamaan 2 tadi, maka didapat persamaannya seperti ini, persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini dengan persamaan pertama tadi, maka didapat indeks pegasnya seperti ini. Dengan pegas yang direncanakan, indeks pegas keduanya sama, jadi C-nya sama, maka didapat perbandingan W1 dengan W2 adalah ini. W1 kuadrat dengan W2 kuadrat. Maka dari gambar yang di atas 2322, nih 2322, ini gambar yang di atas ini. Maka kita bisa menentukan clearance radial antara dua pegas adalah ini.
dengan clearing radial 2 pegas, D1 dengan D2, didapat harga D1-nya adalah ini. Nah, dari persamaan ini, indeks pegas, kita dapatkan D1. Karena kita tahu indeks pegas diameter diameter lilitan dibagi diameter kawat untuk 1, diameter lilitan dibagi diameter kawat untuk C-nya. Maka didapat persamaan dari hal ini, dari persamaan ini, kita didapat persamaan 6. Dari persamaan 6 mendapat harga D1 per D2 adalah C dikurang C per 2. Itulah kira-kira buku aslinya di 14A. Ini contoh soal yang saya tadi sama. Ini contoh soal sudah saya yang aslinya. Jadi ini catatan-catatan untuk D1 D2 perbandingan ini dapat ini. Jadi hitungannya seperti ini. Cuman yang tadi cuman diindonesiakan mungkin kurang bagus bahasa Indonesianya, ini yang aslinya. Kalian lebih pintar dari saya untuk bahasa Inggrisnya kali ya. Jadi kalian sudah cukup dengan materi 14A, udah jelas terang benderang banget. Karena yang di 14 itu atas kemampuan saya untuk mentranslate ataupun apa sih ya, membuat intisarinya benang merah daripada tulisan itu. Jadi untuk gas ya seperti itu aja. Ini didapat harganya. Ini shock absorber ya, ini single. Jadi ini hitungan-hitungan tadi untuk diameter lilitan. Karena bagian 2-nya ini N1, N2, N per 2, maka N actionnya adalah N-nya adalah 14 kurang 2. Karena ini nih untuk action N2 tambah 2. Untuk nih panjang bebas dari inner, tuntutannya ada, L-nya ada, nah, didapat harga seperti ini. Selanjutnya untuk outer diameter, ini ada, dapat 70. Untuk inner diameter dari spring bagian luar, dapat ini. Untuk outer diameter bagian spring dalam, dapatnya ini. Untuk inner diameter pada pegas dalam ini. Ini contoh shock absorber atau yang kalian sebut dengan shock breaker. Ya, inilah kira-kira contohnya. Ini contoh, ini. Sama ini banyak contoh soal. Ini contoh soalnya sama dengan yang di atas, hanya beda yang ditanya aja. Beda ditanya dan beda harga aja.
Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, karena biasa saya sebelum ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada latihan biasa. Setiap materi saya selalu latihan. Latihan ini tujuannya, latihan soal tujuannya, kalian bisa nggak mengaplikasikan rumus yang sudah ada dengan bahan yang sudah ada. Jadi nggak usah jauh-jauh nyelesain ini. Gunakan ada rumus yang sudah ada. Karena dengan buku yang sama saya ambil. Dengan buku yang sama, dengan rumus yang sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan.